Selamat datang di Uji, tempat di mana cerita maca Jepang dimulai. Halo guys, hari ini aku one day trip ke Uji, salah satu tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Buat kamu yang tahu matcha, pasti tahu juga nama Uji. Karena Uji itu bukan cuma kota kecil di dekat Kyoto, tapi salah satu tempat paling penting dalam sejarah matcha di Jepang. Perjalanan aku dimulai dari stasiun Tennoji. Aku pilih stasiun ini karena awalnya aku mau ke SMBC ATM buat ambil uang cash. Jalan kaki dari hostel ke Tennoji Station 16 menitan, lumayan sekalian olahraga pagi. Karena Suica yang aku punya udah nggak bisa dipakai, kemarin aku sempat beli Ikoka, jadi kita isi saldo dulu. Untuk menuju ke Uji, aku transit 2 kali. Yang pertama, dari Tennoji Station, turun di Kyobashi Station buat ganti jalur dan kereta dari Osaka Loop Line ke Keihan Main Line. Dengan tujuan Chusojima Station, dan ini pilih kereta yang limited express aja, jadi cepat. Abis turun di Chusojima Station, ambil yang Uji Line. Kebetulan, Uji Station tuh paling ujung stasiunnya. Pokoknya, ikutin Google Maps aja, itu udah paling akurat. Salah satu tempat di Uji yang pengen aku kunjungin justru stasiunnya. Karena Keihan Uji Station ini dirancang oleh arsitek Jepang Hiroyuki Wakabayashi. Desain inovatifnya meraih Good Design Awards pada tahun 1996 dan dinobatkan sebagai 100 stasiun terbaik di wilayah Kinki pada tahun 2000. Kalau ngomongin matcha berkualitas, nama Uji hampir selalu disebut. Dari ratusan tahun lalu, matcha dari Uji dikenal sebagai yang terbaik atau memiliki kualitas yang premium. Bahkan dulu dipersembahkan untuk kaisar Jepang loh. Makanya nggak heran kalau sampai sekarang banyak tea house legendaris berdiri di sini. Umurnya ratusan tahun dan masih pakai cara tradisional buat ngeracik teh. Dan kita bakal ke salah satu tea house yang berumur ratusan tahun itu. Karena jujur aja, dibanding Arashiyama yang rame banget, Uji masih jauh lebih sepi. Kalian masih bisa jalan santai, nikmati sungai, duduk sebentar tanpa harus desak-desakan, dan benar-benar bisa ngerasain suasananya. Habis itu, aku turun ke bawah buat ke sungai Uji. Dan gak heran, kalau sungai di Jepang pasti airnya jernih banget dan bersih. Kemarin aku nggak sengaja lewat toko Zozai, toko makanan siap saji ala rumahan yang sering ditemuin di sini.
Arigatou gozaimasu. Akhirnya makan kesemek yang ada di Jepang. Sesuai dengan rekomendasi Nadia yang kemarin. Bedanya sama yang punya Indo, ini tuh lebih berair. Akhirnya bisa ke toko matcha legendaris di Uji yang udah berdiri dari tahun 1854. Tempat ini punya 2 cabang di Uji dan ini pusatnya. Satunya lagi ada di area Byodoin Omotesando. Toko ini jual matcha dari berbagai grade. Kalau aku beli yang langsung bisa dimakan aja. Kalau cari matcha yang lebih tenang dan gak terlalu ramai, coba kesini. Tempat ini sudah berdiri sejak tahun 1879. Dan serunya lagi, kalian bisa mencium langsung aroma berbagai jenis teh sebelum beli. Jadi benar-benar bisa pilih sesuai wangi dan karakter rasanya. Nggak jauh dari situ aku mau ke salah satu cafe matcha yang aku cek di Google Maps. Ratingnya lumayan tinggi jadi aku penasaran. Kalau biasanya matcha identik sama yang tradisional, di sini vibes-nya beda. Tempat yang fokus ke specialty matcha dan hojicha dengan konsep yang lebih modern. Karena mereka mengolah dan memanggang tehnya sendiri, jadi matcha powder juga dijual di sini. Ketika kalian pesan minuman matcha atau hojicha di sini, ada 3 pilihan roastednya, light, medium, atau dark. Karena ini pertama kalinya aku sini, jadi aku pilih yang medium. Karena minuman ini nggak ada additional gulanya, jadi disandingin sama cake tuh pas banget kombinasinya. Terus di sebelah matcha roaster itu kayak ada toko souvenir gitu. Tuh. Ini Nakamura Tokichi cabang Byodoin, masih bagian dari toko teh legendaris yang tadi. Tempat ini terkenal banget dengan matcha dessertnya, tapi sayang banget jam 5 tuh udah tutup. Karena lagi autumn, jadi tuh jam 6 tuh kelasannya tuh gelap banget guys. Lampu-lampu mulai menyala, anginnya dingin, dan rasanya kayak lagi berdiri di antara masa lalu dan sekarang. Tenang, tapi somehow ada aura klasik yang kuat banget di sini. One day trip ke Uji tuh pas banget, nggak capek, nggak buru-buru, tapi dapat pengalaman yang berasa. Ada perasaan yang nempel banget sampai sekarang.
Mungkin karena pertama kalinya kesini dan sangat berkesan. Uji bisa jadi pilihan kalau kalian pengen cari tempat yang anti mainstream, nggak seramai destinasi populer, tapi tetap punya cerita dan budaya yang kuat. Karena di sini, matcha bukan sekedar minuman, tapi bagian dari kehidupan. Dan mungkin di kota sekecil ini, kita bisa belajar satu hal. Nggak semua perjalanan harus ramai buat jadi berkesan. Makasih udah nonton dan support aku terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di perjalanan aku selanjutnya.